Empat hal masalah muslimin yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung. Yang pertama dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan yang terakhir dari fitnah Dajjal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal 'amal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kembali bermajelis ilmu, kembali hadir di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat banyak keutamaan-keutamaan yang telah kita ketahui. Baik barokah ilmu ma'asyiral muslimin yang kita dapatkan di dunia ini ataupun yang nanti akan kita dapatkan pada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang insyaallah akan kita ulang-ulang kembali, mungkin pembahasannya sudah pernah oleh asatizah yang lain, tapi ini dalam rangka murajaah, mengulang-ulang pelajaran. Karena masyaallah muslimin rahimakumullah, ilmu yang kita ketahui sudah sangat layak untuk kita renungi, untuk kemudian kita amalkan. Dan itulah buah dari ilmu. Dari situ masyaallah muslimin rahimakumullah, terus kita mengulang-ulang ilmu. Bahkan satu ayat atau mungkin satu hadis yang kita pelajari pernah kita baca. Ada yang pesannya tersurat, kita bisa langsung ambil faedahnya. Ada mungkin yang pesannya tersirat, di kemudian hari baru kita mengetahuinya. Maka barokah ilmu masyaallah muslimin sangat banyak sekali, dan mengulang-ulangnya itu juga salah satu sebab kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masyaallah muslimin rahimakumullah sebagaimana di kitab Nubzah fil Aqidah yang kita akan baca. Ini kitab adalah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentang akidah, beliau menyebutkan sebuah hal, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Maka termasuk hal yang kita beriman kepada hari akhir, dalam pembahasannya di dalamnya membahas hal-hal setelah kematian. Hal-hal setelah kematian. Hari ini mungkin kita lihat masyaallah muslimin sedikit nggih kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin 2-3 tahun lalu mungkin kita sering masyaallah muslimin ya, masa-masa itu nggih, masa-masa pandemi. Mungkin kita cemas, kita khawatir akan kematian. Hari ini mungkin 1-2 kita dengar dari kerabat kita. Tapi bukan dengan itu masyaallah muslimin rahimakumullah kita melupakan kematian. Karena kematian dimanapun, kapanpun itu pasti akan menjemput kita. Maka mengingatnya juga masyaallah muslimin, ini tanda kecerdasan. Karena orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Bukan hanya hari-hari dia di dunia, bukan, tapi dia juga mempersiapkan hari-hari setelah kematian. Maka dalam kitab ini masyaallah muslimin rahimakumullah dibahas singkat
perjalanan setelah kematian. Ada yaumul ba'ats, hari berbangkit. Ada yaumul hisab, hari penghisaban. Ada yaumul jaza, hari diberikan balasan. Dan akhirnya nanti menuju al-jannatu awin nar, surga ataupun neraka. Tapi sebelum itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, iman kita pada hari akhir termasuk iman setelah kematian. Maka Syekh menyebutkan misalnya fitnatil qabr, fitnah kubur. Wahya su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Apa itu fitnah kubur, ma'asyiral muslimin? Fitnah kubur adalah pertanyaan untuk mayit. Mayit akan ditanya setelah dikubur, setelah yang lain yang mengantar mayit pulang, kemudian malaikat akan menanyakan 3 hal. An rabbihi, tentang Robnya, wa dinihi, agamanya, wa nabiyihi, kemudian nabinya. Kira-kira kalau ada pertanyaan ini kita bisa jawab enggak, masyaallah muslimin? Saged nggih? Gampang ya. Tentang Robnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Mudah, masyaallah muslimin? Saged dihafal? Kalau ada orang kafir mengetahui orang Islam itu Robnya Allah, agamanya Islam, dia bisa nggak kira-kira masuk muslimin? Tidak, tentu bisa masuknya. Ya, hafal di dunia, tapi namanya fitnah kubur itu sulit, masyaallah muslimin. Fitnah kubur itu sulit, bahkan seorang muslim pun, ya, bahkan seorang muslim pun, apalagi dia jauh dari mengenal Allah. Agamanya Islam, tapi jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang itu merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin, fayusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, dengan jawaban-jawaban yang teguh. Ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Man rabbuka?" maka dia akan menjawab, "Rabbi Allah." Fayaqulu Rabbi Allah, maka dia akan jawab, Rabbku adalah Allah. Ma dinuka, malaikat bertanya, apa agamamu? Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ketika ditanya, man nabiyuk? Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang kokoh, jawaban yang teguh bagi mereka yang benar-benar di dunia mengenal agama ini. Belajar, masyaallah muslimin. Pengen kenal, sinau. Pengen kenal, mendekat di majelis-majelis ilmu. Semangatnya beda tuh sama, masyaallah muslimin, kalau kita di rumah hanya YouTubean, ya, ataupun baca buku, dengan kita hadir di majelis ilmu. Sama apa beda, masyaallah muslimin? Beda nggih? Beda, masyaallah muslimin. Kita di rumah YouTubean yang ngisi ustadz nasional, bahkan syekh yang ngisi, masyaallah muslimin. Kadang mungkin gak fokus, ya, datang WhatsApp, ya. Ono kabar lagi apa ini ya? Coba dilihat dulu. Terus ada iklannya juga, masyaallah muslimin. Akhirnya apa? Gak fokus, buyar. Maka di sebagian syariat-syariat Islam, masyaallah muslimin, di bagian syariat Islam terkadang ada amalan-amalannya itu berjamaah. Ya, dengan berjamaah itu kita semakin kuat. Sholat 5 waktu, masyaallah muslimin, berjamaah. Dan di situ kita semakin semangat untuk menegakkan sholat berjamaah. Kalau di rumah, masyaallah muslimin, sholat subuh, sebelum subuh mau 2 rakaat dulu, itu abot terkadang, masyaallah muslimin, berat. Tapi kalau dia sudah hadir di masjid melihat yang lain,
pada sholat nafilah qobliyah subuh. Ringan sekali masyaallah muslimin, dia juga termotivasi, saya juga akan laksanakan sholat qobliyah subuh. Demikian juga ketika imam sholat dengan bacaannya dan yang lainnya masyaallah muslimin. Dengan berjamaah, dengan kita menuntut ilmu bersama-sama seperti ini, semangat kita akan bertambah. Kemudian masyaallah muslimin, wa yudhillullahu zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Fayaqulul kafiru. Maka orang-orang kafir berkata ketika ditanya, ha la adri. Aku tidak tahu. Wa yaqulul munafiq awil murtab. Dan juga berkata orang-orang munafik ataupun orang yang ragu dalam agama, la adri, kulo mboten ngertos, aku ndak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, orang-orang mengatakan sesuatu dan aku pun mengatakannya. Mengikut-ikutan masyaallah muslimin. Ya, bukan karena keteguhan, karena suatu hal yang teguh, yang kokoh itu masyaallah muslimin lahir dari batin, lahir dari hati yang dalam. Maka disebutkan masyaallah muslimin, setelah fitnah kubur, bagi mayit ini nanti akan mengalami dua kemungkinan, azabil qabri wa naimihi, azab kubur ataupun kenikmatannya. Fa amma azabul qabri, adapun azab kubur, fayakunun, maka bagi azab kubur masyaallah muslimin, lizzalimin, untuk orang-orang yang zalim, minal munafiqin wal kafirin, bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Di ayat ini masyaallah muslimin bisa dibaca surat Al-An'am 93. Malaikat sampai mengatakan masyaallah muslimin pada ayat ini, akhriju anfusakum, keluarlah jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taqulun. Hari ini kalian diberikan balasan azab yang menghinakan terhadap apa yang telah kalian katakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, terhadap apa yang kalian katakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala sombong. Orang ketika di dunia diberikan nasihat perihal agama tapi merasa enggan, sombong, ingkar, nauzubillahi min dzalik. Maka yang demikian masyaallah muslimin rahimakumullah, pada saat sakaratnya, sebelum bahkan kematiannya, sudah mendapatkan apa? Hal-hal yang mencemaskan. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terhadap Fir'aun dan juga pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Dalam surat Ghafir 46 atau surat Al-Mu'min 46 Allah firmankan, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu ditampakkan pada saat pagi dan petangnya kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ini sebelum hari kiamat, ditampakkan kepada Fir'aun di kuburnya masyaallah muslimin rahimakumullah pagi dan petangnya. Dan itu tanda-tanda dia akan mendapati azab yang pedih. Wa yaumu taqumus sa'ah, wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab,
masuklah Fir'aun dan pengikutnya asyaddal azab, pada azab yang pedih. Ini diantara orang yang ingkar ma'asyiral muslimin ketika di dunia. Dia memiliki segala hal yang dia miliki dari dunia, tapi sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disiksa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kuburnya dinampakkan neraka, dan pada hari kiamat mendapati azab yang sangat pedih. Wa fi sahihi Muslim, ini dalil-dalil tadi dari Al-Qur'an tentang adanya azab kubur dan juga nikmatnya. Wa fi sahihi Muslim, pada sahih Muslim, min hadis Zaid bin Thabit, dari hadis Zaid bin Thabit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, falaula alla tadafanu la da'autullaha ayusmi'akum min azabil qabril alladhi asma'u min, thumma aqbala biwajhi faqala ta'awwadzu billahi min azabin nar. Maka suatu ketika ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah memang dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, mereka orang-orang yang hadir menguburkan mayat ini mendengar apa yang sedang dirasakan oleh mayit, maka tentu ma'asyiral muslimin mereka akan segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan pada para sahabatnya, ta'awwazu billahi min azabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Qalu na'udzu billahi min azabin nar. Para sahabat pun mengikuti, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Faqal, kemudian Nabi juga menyampaikan, ta'awwazu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min azabil qabr. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Qal ta'awwazu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Qalu na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kami pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Qala ta'awwazu billahi min fitnatid dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Bermohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah aku, lindungilah kami dari fitnah dajjal. 4 hal ma'asyiral muslimin yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung. Yang pertama dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan yang terakhir dari fitnah dajjal. Sudah munculkah dajjal ma'asyiral muslimin? Dereng Bapak Ibu. Tapi kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah dajjal. Tidak tahu kapan dajjal itu muncul. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bacalah doa ketika sebelum salam tentang perlindungan terhadap empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min Allahumma inni a'udzubika. Siapa yang hafal, Pak? Allahumma inni a'udzubika. Gimana, Pak? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 hal ini ma'asyiral muslimin. Dan ajarkan pula kepada anak cucu kita ma'asyiral muslimin. Mungkin dajjal enggak muncul di saat kita hidup, barangkali muncul di generasi
setelahnya dan mereka hafal doa ini sebagai perlindungan. Karena doa ma'asyiral muslimin dengan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung keselamatan. Karena fitnah dajjal itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Maka berlindunglah dari fitnah dajjal ini. Wa amma na'imul qabri falil mu'minina as-sadiqin. Tadi kita belajar ma'asyiral muslimin dari dalil Al-Qur'an dan juga hadis tentang azab kubur. Pengen tidak ma'asyiral muslimin dikabarkan tentang nikmat kubur? Ingin tidak ma'asyiral muslimin? Maka kata Syekh, wa amma na'imul qabr, adapun nikmat kubur, falil mu'minina as-sadiqin, maka itu untuk orang-orang beriman yang jujur, yang benar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsisten mengatakan Rabb kami Allah dengan keimanan dalam hatinya, perkataannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan ma'asyiral muslimin untuk pengamalannya, kemudian istiqomah. Sulit tidak ma'asyiral muslimin istiqomah? Konsisten, sulit tidak ma'asyiral muslimin? Sulit bagi yang sulit. Tapi mudah bagi yang Allah mudahkan untuk istiqomah. Dalam hadis ma'asyiral muslimin juga disebutkan bahwasanya sebaik-baik amal yang dicintai Allah istiqomah, konsisten, terus-menerus walaupun sedikit. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal insya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang konsisten, terus-menerus, istiqomah walaupun sedikit. Maka ma'asyiral muslimin, milikilah amalan yang kita itu istiqomah, yang bisa jadi dengan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala besarkan pahala dari pahala itu. Terlebih dengan ikhlas, istiqomah, ikhlas pada Allah, mengikuti petunjuk Nabi SAW, lebih-lebih memang sangat sembunyi mas. Gak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hal-hal yang menjadikan kita bisa istiqomah adalah dengan terus kita belajar, demikian juga kumpul dengan teman-teman yang memiliki semangat untuk belajar. Kalau sudah ma'asyiral muslimin tadinya belajar, lama nggak belajar, pertanyaannya dengan siapa dia belajar? Dengan siapa dia teman-temannya? Maka dunia ma'asyiral muslimin itu fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Harus kita ikuti dengan ilmu-ilmu syariat ini supaya kita tenang, supaya kita tetap pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa akan majelis ilmu, lupa akan ilmu, lupa akan teman-teman soleh, yang akan menjadi teman-temannya bisa jadi teman-teman yang kurang soleh ma'asyiral muslimin, dan dia bisa terseret. Maka as-sahibu sahib, teman itu menyeret. Kalau temannya baik akan membawa kepada kebaikan, tapi kalau temannya buruk akan membawa kepada keburukan. Tidak ada yang bisa menjamin ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang istiqomah ini. Maka kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah. Nabi orang yang paling istiqomah tidak ma'asyiral muslimin? Yang paling istiqomah. Tapi sering Nabi SAW, bahkan diketahui oleh istrinya, Nabi sering membaca Allahumma
ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling istiqomah tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulubi, Allah yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan kami di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita ma'asyiral muslimin harus lebih membaca lagi tentang doa ini. Sering ma'asyiral muslimin Nabi baca doa ini, Allahumma ya muqallibal sabbit qalbi ala dinik. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mengatakan di dunia Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Pada hari kematiannya ma'asyiral muslimin, malaikat turun kepadanya. Apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut wahai mayit yang beriman, mayit yang soleh, jangan takut. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan juga bersedih. Wabashiru bil jannah, dan berilah kabar gembira tentang surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Malaikat ma'asyiral muslimin turun, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut. Jangan takut kepada apa ma'asyiral muslimin? Bahasa Solonya bunga-bunga ke ini muslimin. Ya. Supaya dia tegar. Kematian datang menjemputnya. Enggak usah takut. Enggak usah takut tentang apa ma'asyiral muslimin? Tentang alam barunya. Tidak usah takut dengan alam barunya, alam barzakh, enggak usah takut. Alam kubur, enggak usah takut. Kamu orang beriman, mayit yang soleh, Allah takhafu, enggak usah takut dengan alam kubur. Yang di dunia kalian punya sekian hektar, rumahnya sekian luasnya, sudah nyaman di rumah itu, AC tinggal nyetel, pengen apa bisa. Ada semua fasilitas dunia. Dalam barzakh tidak ada yang dia miliki kecuali dirinya dan kain kafan yang dipakaikan. Allah takhafu, kata malaikat, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih ma'asyiral muslimin. Sedih kenapa ma'asyiral muslimin? Tidak usah sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan, istri atau suami, ataupun kita sebagai anak mungkin masih ada orang tua yang tinggalkan, ataupun anak-anak, ataupun apa dari hal dunia yang kalian sedihkan. Tidak usah sedih, karena ma'asyiral muslimin akan ada kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepada kamu wahai mayit. Nah, maka seperti itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibunga-bunga ke, dikasih apa? Kabar gembira supaya dia tegar. Ini faidah orang yang istiqomah. Mereka yang istiqomah membaca Al-Quran, sholat malam, itu juga bukan di Ramadan saja, bukan. Diistiqomahkan di luar bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin. Ini menjadi syahid ma'asyiral muslimin. Fa amma in kana minal muqarrabin, kalaulah termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, faruhu wa raihanu wa jannatu na'im. Pada akhirnya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jannatun na'im, mendapatkan surga kenikmatan. Ila akhir surah. Ini terdapat di dalam surat apa ma'asyiral muslimin? Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah 83 sampai 89. Kemudian dalam hadis juga disebutkan wa 'anil Barra' bin Azib radhiyallahu an, dari sahabat Barra' bin Azib, dan hadisnya panjang ma'asyiral muslimin. Hadisnya panjang. Tapi di sini diringkas,
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mu'min, dalam hal seorang yang beriman, idza ajabal malakaini fi qabri, apabila dia menjawab pertanyaan malaikat, ya, dua malaikat di kuburnya, yunadi munadin minas sama, ada suara yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah, maka datangkanlah firas, kasur dari surga, walbisuhu minal jannah, pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu sampai dia ke surga, qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka ma'asyiral muslimin, dia mencium bau surga, wanginya surga. Wa yafsahu lahu fi qabrihi madda basari, dan kemudian kuburannya itu diluaskan seluas mata memandang. Di dunia hanya cuman punya tanah sekian hektar, bangunan rumah sekian hektar. Di kuburnya ma'asyiral muslimin menjadi taman di antara taman-taman surga, dan juga luasnya seluas mata memandang. Ini kenikmatan kubur. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi hadisin tawil, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga hadis yang panjang. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa faedah dari kita beriman pada hari akhir ini? Yang pertama, faedah yang kita bisa ambil, kata Syekh, wal imanu bil yaumil akhiri samaratun jalilah minha, dan beriman kepada hari akhir memiliki buah-buah faedah yang sangat mulia. Di antaranya yang pertama, kata Syekh, al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum, cinta untuk berbuat ketaatan, semangat untuk beramal soleh. Jadi kalau kita mengetahui hari akhirat, ma'asyiral muslimin, kita akan cinta untuk beramal soleh. Raja'an li thawabi dzalikal yaum, mengharap pahala yang ada pada hari itu. Boleh kita berharap, ma'asyiral muslimin, untuk kita mendapatkan tempat terbaik kita nanti di akhirat. Dan kalau kita mengetahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, kalaupun minta surga, mintalah surga firdaus. Dalam hadis Nabi menyampaikan, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus, kalau kalian meminta surga, mintalah surga firdaus, karena surga firdaus itu surga paling tinggi, fa innahu 'alal manazil, yang paling tinggi. Bahkan sumber air surga, ma'asyiral muslimin, itu dari surga firdaus. Ini motivasi Nabi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan motivasi orang-orang beriman itu tinggi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mintalah kalian surga, bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin. Mintalah kalian supaya masuk surga, bahkan lebih dari itu. Kalau minta surga, surganya yang tinggi, surga firdaus. Karena cinta, ma'asyiral muslimin, ya. Dengan kita beriman kepada hari akhir, mempelajarinya, kita akan semakin cinta untuk berbuat ketaatan. Kalaulah hari ini kita menanam modal, menanam invest di mana-mana untuk kita mendapatkan keuntungan, dengan keuntungannya sudah disebutkan sekian persen, maka kita akan semangat bagaimana kita mendapatkan banyak keuntungan itu. Dan ini keuntungannya adalah akhirat. As-saniyah, yang kedua, ar-rahbatu min fi'lil ma'siyah wa ridha biha khaufa min iqabi dzalikal yaum, cemas untuk berbuat maksiat, khawatir ketika dia bermaksiat, dan ridho dia untuk meninggalkannya. Khaufan min iqabi dzalikal yaum, rasa takut, ya, karena apa? Rasa takut akan diberikan iqab, balasan pada hari itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal muamalah pun cukupkan kita
dengan yang halal. Cukupkan kita dengan yang halal. Maka dengan yang halal ini ma'asyiral muslimin, banyak tawaran-tawaran di sana ma'asyiral muslimin, tapi ujung-ujungnya apa? UUR. Ujung-ujungnya apa? Riba. Jangan ambil ma'asyiral muslimin. Cukupkan dengan yang halal. Dengan yang halal Allah akan tumbuh kembangkan, tambah berkah. Karena takut ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang azab akhirat mereka-mereka yang melakukan riba. Di dunia ma'asyiral muslimin Allah perangi mereka-mereka para pelaku riba. Sangat banyak ma'asyiral muslimin dibahas oleh pengarang kitab ini juga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau menyebutkan tentang bagaimana iqab balasan tentang pelaku riba ini. Uang yang didapat tidak barokah, anak yang dibesarkan pada durhaka sama dirinya, uang yang sudah banyak didapat dari riba, tapi ternyata di masa tua hanya habis untuk biaya pengobatan dirinya dan yang lain ma'asyiral muslimin. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. As-salisah, yang ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa sawabiha. Sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang beriman terhadap apa yang dia tidak dapatkan dari hal dunia, untuk dia mendapatkan kenikmatan akhirat dan juga pahalanya. Di dunia dia hanya memiliki kebutuhan yang cukup saja, cukup untuk memenuhi kebutuhannya bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anaknya sekolah, anak-anaknya bisa sekolah, dipilihkan di sekolah-sekolah yang bagus, yang baik, guru-gurunya bagus. Maka di sana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun dia tidak memiliki hal-hal yang mewah, tapi dia cukup untuk bisa mendidik anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dia gak bisa bangun rumah besar-besar ma'asyiral muslimin, gak bisa memiliki kendaraan yang mewah. Bukan itu terkadang ma'asyiral muslimin. Kalau dia beli mungkin bisa, tapi dia memiliki skala prioritas, memiliki hal utama mana yang lebih diprioritaskan dari amal, dari apa? Harta yang dia miliki. Maka dia lebih memilih untuk bagaimana sekolah anak-anak dipilihkan yang bagus dengan biaya-biayanya. Dia hanya cukup dengan kendaraan saja, ngantar dengan motor. Mungkin bisa dia miliki mobil ataupun yang lain ma'asyiral muslimin, tapi kadang ada hal-hal yang prioritas lebih dibutuhkan. Kalau kepinginan dunia banyak tidak ma'asyiral muslimin? Kalau dituruti habis enggak itu? Ada terus. Dunia kalau diikuti itu ada terus, pengen ini, pengen itu, ada terus, gak habis-habisnya. Sekalipun ma'asyiral muslimin dikasih satu gunung emas, masih minta enggak satu gunung lagi? Masih minta lagi. Nah, dengan kita mempelajari hari akhirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi penghibur bagi orang yang beriman terhadap hal dunia. Dia enggak memilikinya, tapi bisa jadi nanti di akhirat dia lebih memiliki lebih dari itu, lebih dari itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka yang yakin terhadap 12 rakaat rawatib ma'asyiral muslimin, dengan 12 rakaat rawatib, 4 rakaat qabliyah zuhur, ba'diyahnya 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, Allah akan bangunkan istana ma'asyiral di surga. Istana di surga ma'asyiral muslimin. Kalau hari ini kita melihat bagaimana kita bangun rumah di dunia ini, bangun juga istana nanti di surga dengan cara amalan-amalan kita yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ankaral kafiruna al-ba'sa ba'dal maut. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengingkari adanya hari berbangkit setelah kematian. Za'imin anna dzalika ghairu mumkin. Mereka orang kafir enggak mungkin adanya hari berbangkit itu. Masa mayit yang sudah ada di kuburannya kemudian bisa kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Syekh, wa hadza za'mu batilun, maka ini adalah sangkaan yang batil. Dalla ala butlani asy-syar'u wal hiss wal aql, sudah menunjukkan kebatilannya disebutkan dalam hal syariat, dalil-dalil
wal hissu, ya panca indera, wal aql, dan juga akal. Hal-hal nyata dan juga akal. Ini mungkin ma'asyiral muslimin rahimakumullah terkait beberapa hal tentang fitnatul qabr, ya fitnah kubur, demikian juga azab dan juga nikmat kubur, dan itu nyata adanya ma'asyiral muslimin. Kalaulah hari ini mungkin kuburan, mungkin surga, mungkin neraka, itu seperti kisah-kisah. Seperti kisah-kisah. Mungkin nanti ma'asyiral muslimin ketika kita sudah di kuburan, kita di surga insyaallah, maka yang menjadi kisah itu dunianya ma'asyiral muslimin. Dunia yang akan menjadi kisah-kisah nanti, dan dia akan mendapati kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana. Bahkan mereka ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang meninggal syahid, mereka sudah di sana ma'asyiral muslimin. Arwah-arwahnya terbang mereka di sana. Tapi ma'asyiral muslimin karena dia mengetahui keutamaan dari meninggal syahid itu, pengen ke dunia, pengen berjihad lagi. Dan banyak sekali amalan-amalan yang soleh yang akan mendapatkan, yang akan mendatangkan kenikmatan kita nanti di akhirat. Hari ini mungkin kayak akhirat itu kisah-kisah untuk kita, tapi besok dunia akan menjadi kisah-kisah untuk kita. Maka orang-orang yang selainnya yang mendapatkan azab kubur, azab neraka, pengen kembali ke dunia walaupun sesaat, pengen beramal soleh, pengen sholat, pengen bersedekah, tapi itu tidak mungkin karena dunia sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Maka selagi ada kita di dunia ini, ma'asyiral muslimin, manfaatkanlah waktu untuk kita senantiasa beramal soleh. Apapun itu, apapun aktivitas kita, kita coba untuk menjadikan itu adalah nilai-nilai ibadah. Allahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada